Firman Tuhan mengatakan bahwa di mana hatimu berada, di sana apa bisa? Hartamu. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, saya mau tanya kepada setiap Anda dan cukup dijawab di dalam hati saja. Di mana posisi hati kita saat ini? Karena firman Tuhan jelas, di mana hatimu berada, di sana hartamu. Coba cross check di dalam hati kita. Hati kita ini posisinya di mana sih? Posisi hati kita ini harus berubah. Hati kita nggak boleh menghadap kepada apa yang Yesus nggak mau lakukan. Tetapi sebaliknya hati kita ini harus melihat kepada apa yang Yesus mau dan apa yang Yesus akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat satu firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama. Hati kita ini harus tertarik dengan kehendak Tuhan. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Boleh kalian menemukan, katakan amin? Efesus pasal yang pertama ayat ke-18. Dan supaya ia, siapa ia? Tuhan di sini nih, guru besar ya. Menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Katakan panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan dari doanya kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus ini sedang menegaskan kepada jemaat Efesus bahwa ada sebuah kemuliaan yang besar di balik panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa ada kemuliaan yang begitu luar biasa di dalam visinya Tuhan. Ketika Tuhan itu memanggil kita untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan misinya. Bukan sekadar kita ini, apa ya bahasanya itu. Ini bahasa Magetan ya. Diprokoto sama Tuhan. Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Artinya prokoto tahu nggak orang Malang ya? Apa ya? Diperdaya. Tuhan itu bukan memperdaya kita. Ini bahasanya apa ya? Kan diprokoto gitu ya. Tapi itu bahasa simpel, sederhana tapi dalam. Diperdaya sama Tuhan. Enggak, ketika kita melakukan sesuatu, kita bukan diperdaya oleh Tuhan, tapi justru ketika kita diminta melakukan sesuatu, di balik itu ada glory. Ada kemuliaan, katanya firman Tuhan katakan, iya supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan. Paulus ini berdoa supaya mata hati setiap jemaat di Efesus ini terbuka. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, mereka bisa menangkap esensinya bahwa ada glory, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sediakan. Bahkan dikatakan kemuliaan yang disediakan ini lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Paulus ini menuliskan ini bukan tanpa alasan. Paulus menuliskan berdoa bagi jemaat Efesus bukan karena dia kebetulan, sebab Paulus ini punya pengalaman pribadi tentang panggilan Allah di dalam kehidupannya. Tentang misi Allah di dalam kehidupannya. 2 kali Paulus ini mengalami panggilan Allah. Yang pertama di jalan menuju Damsyik. Di jalan menuju Damsyik ini Paulus mengalami penglihatan yang daripada Tuhan. Lalu dia tiba-tiba buta. Ada suara yang berkata, Paulus, Paulus, lalu dia menjawab, siapakah engkau? Tuhan, aku ini Yesus yang kau aniaya. Itu adalah panggilan pertama bagi Paulus untuk dia bertobat. Lalu panggilan berikutnya yang dialami Paulus, yang nanti sama-sama kita mau pelajari gitu ya. Ada sebuah panggilan di mana ketika ia berada di Troas, dia mendapat sebuah mimpi, sebuah penglihatan. Ada orang-orang yang minta tolong, yaitu orang-orang Makedonia. Ada orang-orang yang di dalam mimpinya itu dia berteriak-teriak, Paulus tolong kami, tolong kami. Dan ini adalah panggilan kedua, yaitu panggilan di dalam mengerjakan sebuah misi yang datangnya dari Tuhan. Dan saya percaya visi atau misi yang datangnya dari Tuhan itu bukanlah visi dan misi yang biasa. Karena itu ada glorinya di dalam, katakan amin. Coba kita lihat sekali lagi. Kisah para Rasul, pasal yang ke-16, kita mau sama-sama belajar. Kisah para Rasul pasal yang ke-16, ayat ke-4 sampai ayat yang ke-10.
Kita mau baca dulu firman Tuhan ini, setelah itu saya akan jelaskan dan berikan poinnya. Dan saya akan jelaskan per ayat, jadi kalau Anda suka catat per ayatnya ya. Supaya remanya Bapak Ibu bisa bawa pulang. Dan di akhir nanti saya akan kasih poin-poinnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-4. Paulus menyeberang ke Makedonia. Di dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus itu melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Katakan amin. Seberapa banyak yang pernah baca peristiwa atau kejadian Eutikus jatuh dari jendela? Ada yang pernah baca enggak? Yang pernah baca, angkat tangannya. Ada seorang Eutikus. Ketika Paulus menyampaikan sesuatu, dia jatuh dari jendela. Ada? Pernah baca ya? Tapi kalau enggak pun nanti dibaca aja. Kisah Para Rasul pasal ke-20. Dan kejadian Eutikus jatuh itu ada di Troas. Tempat di mana Petrus mendapatkan penglihatan yang kedua. Yaitu orang Makedonia yang minta tolong. Paulus mendapat penglihatan. Dan ini berada di Troas. Tetapi anehnya ketika sebetulnya Paulus ini pengen sekali membangun ministry di Troas. Tempat Eutikus ini jatuh. Tapi di tengah-tengah perjalanannya ketika ia sampai di Troas, dia mau membangun ministrinya, Tuhan intervensi. Sehingga terjadilah sebuah penglihatan orang Makedonia itu. Dan kalau berbicara tentang Eutikus, besok saya di ibadah jam 10 saya akan sampaikan khotbah tentang Eutikus ini. Dan saya akan jelaskan ayat per ayat dan Bapak Ibu bisa tangkap rema. Coba kita lihat ayat keempat, saya akan jelaskan. Jadi di Troas itu ketika ia mau membangun ministrinya dapat penglihatan itu, buat Paulus itu langsung switch hatinya. Ketika diintervensi, hatinya langsung berubah dan dia mau taat. Itu luar biasa. Coba ayat keempat. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, perjalanan keliling dari kota ke kota tolong digarisbawahi di dalam ayat Anda. Saya akan jelaskan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Perjalanan keliling dari kota ke kota. Paulus dan Silas ini hatinya misi. Karena apa? Karena hidupnya itu selalu dari kota ke kota. Nggak pernah berhenti. Paulus adalah orang yang selalu hidup di dalam misi rohani. Makanya hidupnya nggak mengalir. Hidupnya punya tujuan, punya makna. Orang yang nggak punya misi rohani, dia menunggu bahkan mengalir. Yang namanya mengalir itu selalu dari atas ke bawah. Tapi Paulus enggak. Dia berkeliling dari kota ke kota, punya tujuan, punya misi yang dipegang di dalam kehidupannya. Paulus nggak diam, nggak mengalir di dalam hidup dan kesehariannya, tapi justru karena ia hidup di dalam misi rohani, makanya ia bergerak terus dari kota ke kota. Dia punya misi rohani. Makanya kita harus jadi orang yang punya misi dan berpegang pada misi rohani, bukan hanya jasmani. Kita jadi orang Kristen harus punya misi rohani. Bukan cuma misi jasmani. Kalau misi jasmani semua pasti punya, pengen sukses. Kalau kita bisa menargetkan atau punya target bahwa pekerjaan atau bisnis kita harus diekspan atau dikembangkan kemana, maka di dalam misi rohani pun kita juga harus menargetkan kapan kita mau melangkah dan mau mengerjakannya. Kalau di dalam misi yang jasmani kita punya target, misi rohani pun kita juga punya target. Harusnya begitu. Karena apa? Karena saya percaya begini loh.
All that seems impossible can be done if we have a mission. Artinya apa? Semua yang tampak mustahil bisa dikerjakan ketika kita punya misi. Halo? Semua yang mustahil, yang tampak mustahil, tampak gak mungkin. Itu bisa kita kerjakan ketika kita punya misi. Karena misi itu mengubah yang mustahil jadi mungkin. Pernah gak berpikir pada beberapa waktu yang lalu, jauh gitu ya, Wright Brothers. Dia punya mimpi yang mustahil pada waktu itu. Pengen buat pesawat terbang. Wright Brothers. Dia pengen membuat sebuah alat transportasi lintas kota, tapi melalui udara, bukan melalui darat. Dan pada waktu itu idenya dibilang, it's crazy. Ini gila idenya, gak mungkin. Tapi karena Wright Brothers punya misi, apa yang gak mungkin jadi mungkin. Apa yang gak mungkin jadi mungkin. Karena apa? Mission. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Misi itu akan membuat mimpi dan penglihatan yang begitu besar yang kita berkata bahwa ini gak mungkin. Itu menjadi mungkin. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, kita punya misi rohani. Begitu juga misi jasmani. Segala sesuatu yang kita mau terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berkata itu mustahil, tapi ketika kita punya misi, itu akan jadi mungkin. Paulus ini hidup di dalam misi. Misi rohani, dia berjalan dari kota ke kota karena dia pegang sesuatu. Dan daripada Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Coba ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Garis bawahi makin lama makin besar jumlahnya. Saya akan jelaskan. Paulus ini rasul sekali. Dan saya tahu bahwa tanda seorang rasul itu adalah ketika dia ada di dalam satu tempat merintis. Dia gak lama di sana. Tapi ini yang menarik. Dia pergi justru ketika sedang bertambah banyak. Dia meninggalkan tempat ketika dia sedang growth. Ketika sedang booming. Dari sini kita bisa melihat apa yang kita kerjakan gak boleh melekat di dalam hati kita. Sekalipun kita pegang misi rohani, tapi apa yang kita kerjakan nggak boleh melekat. If God say let go, let go. Nggak boleh melekat di dalam hati. Apapun yang kita kerjakan, orang nggak boleh lihat ada footprint kaki kita. Footprint kita. Yang ada harus footprintnya Tuhan. Karena apa? Karena di dalam misi rohani, apapun yang kita lakukan bukan kita berjalan lebih dahulu, tapi Tuhan yang berjalan duluan. Halo amin. Tuhan itu berjalan duluan kan, baru kita mengikuti kan. Makanya jejak kakinya nggak boleh kita yang kelihatan, tetapi jejak kaki Tuhan yang harus kelihatan. Kita nggak boleh nyaman jika sudah menjadi besar dan berhasil. Makin lama makin besar, bukan tolak ukur keberhasilan utama. Tapi makin lama makin berapi-api, itulah keberhasilannya. Makin lama makin besar, bukan tolak ukurnya. Tapi makin lama makin berapi-api, makin lama makin menggebu-gebu. Itulah keberhasilan kita. Coba kita melayani Tuhan sudah berapa lama? Kita hidup bergereja sudah berapa lama? Apakah semakin hari kita semakin berapi-api? Sekalipun kepercayaan bertambah banyak, apakah kita ini semakin berapi-api? Itu tolak ukurnya. Banyak orang yang sudah menjadi besar langsung hilang. Mati dalam zona nyaman, paling enggak ada juga yang mati dalam kesombongan. Makanya ditambahkan, itu bukan tolak ukur keberhasilan. Tapi bertambah lama, apakah kita masih berapi-api? Waktu berjalan begitu lama, apakah kita itu masih ada di sana melakukan segala sesuatu? Atau karena Tuhan sudah menambahkan sesuatu, kita berhenti. Paulus enggak. Orang yang hidup di dalam misi rohani akan berjalan makin lama makin berapi-api. Dari kota ke kota, bertambah besar, pergi ke kota lain. Bertambah besar, dia pergi ke kota lain. Apa yang dikerjakan gak pernah melekat di dalam hati. Dia boleh loh klaim sama Tuhan. Ini hasilku. Tapi dia gak lakukan. Karena apa? Karena aku dari kota ke kota. Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Kita pun juga sama. Apapun yang kita kerjakan,
footprintnya harus footprint Tuhan yang kelihatan, bukan kita. Gak boleh ada di dalam hati kita. Ayat ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena, garis bawah kata karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Artinya Paulus ini punya keinginan beritakan Injil di Asia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jikalau hidup kita ini mau maksimal, maka hidup kita ini harus dipimpin sama Roh Kudus. Enggak bisa enggak. Kalau kita mau mengalami segala sesuatu ini menjadi besar di tangan kita, maka Roh Kudus itu harus memimpin kita. Kita mesti taat terhadap apa yang Roh Kudus arahkan. Kita enggak bisa hidup semau kita. Paulus, dia rasul, dia punya keinginan, dia punya tujuan, dia punya mimpi, dia punya visi. Tetapi dia letakkan itu ketika Roh Kudus berkata, kamu jangan ke Asia. Kamu harus melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Kita nggak bisa hidup semau kita. Sebab kita harus tahu bahwa hidup maksimal, yang dikatakan hidup maksimal adalah right person in the right time, in the right place. Itu maksimal. Right person, kalau berbicara tentang right person, kita ini right person yang dipilih Tuhan. Tapi apakah kita in the right time dan in the right place? Kalau kita mau maksimal, right person in the right time, in the right place. Gak bisa kita berkata, aku maunya begini. Aku maunya ini. Aku gak mau yang itu, gak bisa. Kita harus taat kepada Roh Kudus, di mana Roh Kudus perintahkan, di sana kita harus bergerak dan kita harus jalan. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan sana. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita perlu bersyukur jika hari ini kita menjadi orang yang taat dengar-dengaran akan Tuhan. Orang yang dengar-dengaran akan Tuhan bukan orang yang kuper. Orang yang dengar-dengaran akan Tuhan bukan orang yang nggak modern. Tapi justru orang yang dengar-dengaran akan Tuhan adalah orang yang terus menjaga dirinya tetap benar. Langkahnya akan dipelihara sama Tuhan. Dikatakan Paulus melintasi tanah Frigia, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Artinya Paulus melintasi tanah Frigia dan Galatia bukan karena ia mau melintasi di sana sebetulnya. Tapi karena Roh Kudus yang mau mereka lewat sana. Saya kasih ilustrasi ya. Ini mungkin gate-nya kota Frigia. Paulus itu sudah mau masuk Frigia. Tapi dia berkata, enggak usah lewat sini aja. Aku mau lewat yang lain. Aku mau ke Asia. Lebih baik aku tak lewat Bitinia. Tapi Roh Kudus mencegah mereka. Kamu harus masuk. Melintasi Frigia, Galatia. Bukan karena Paulus mau. Tapi karena Roh Kudus yang mau. Roh Kudus mencegah mereka lewat jalan lain. Pertanyaannya, ada apa di jalan lain? Kita nggak pernah tahu. Ada apa di sana? Tapi yang saya tahu dan yang terpenting adalah karena Paulus taat, makanya pelayanannya berhasil. Kenapa di sana? Di sana ada apa? Kalau aku nggak boleh masuk sana, memangnya di sana ada apa Tuhan? Nggak perlu tahu. Paulus juga nggak tanya tuh, kenapa kok aku nggak boleh ke Asia? Kan enak. Di Asia orangnya putih-putih. Di Asia, Chinese food every day. Every day. Chinese food. Kenapa nggak boleh? Seringkali kita nggak sama kan, kita juga tanya. Tuhan, kita mau masuknya ke A, tapi Tuhan bilang ke B. Kenapa kok harus ke B Tuhan? A, aku mau ke B. A, gak usah tanya, ada apa di B atau ada apa di A. Taat aja melangkah. Karena Paulus lakukan itu. Dia gak mau masuk sana, tapi karena Roh Kudus perintahkan dia harus masuk ke Frigia dan Galatia. Dia harus melintasi ke sana. Dia gak tanya, ada apa di sana kok saya gak boleh masuk ke situ. Tapi karena ia taat, maka pelayanannya berhasil.
Tuhan itu selalu tutup pintu bagi kita jikalau Tuhan gak punya rencana di sana bagi kita. Coba lihat ayat 7 nih. Dan setibanya di Misia, katakan setibanya di Misia. Mereka mencoba masuk daerah Bitinia. Sekali lagi, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Diulangi lagi intervensi. Dia masuk Frigia lewat Galatia, dia lewatin itu sampai di Misia. Depan ini sampai di Misia dan depan ini Bitinia. Dia tinggal lurus aja, tapi jangan lewat Bitinia. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Kata mencoba berarti ada effort, ada usaha. Dia nggak bisa, terus berusaha, dia mencoba masuk. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Apa yang tertutup bagi kita, jangan dipaksa masuk. Apa yang Tuhan gak izinkan selalu punya alasan. Jikalau tidak membawa kita kepada pencobaan yang kita gak sanggup, atau mungkin bisa berpotensi membuat kita murtad nantinya. Segala sesuatu yang Tuhan belum buka buat kita, jangan kita coba masuk. Karena kalau kita masuk di sana, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan yang kita sendiri gak sanggup lewati. Atau ujung-ujungnya murtad, kita meninggalkan Tuhan. Ada banyak pintu gak terbuka. Tapi kalau kita paksa masuk, ujungnya kita gak kuat handle. Gak kuat handle. Dan akhirnya kita pergi meninggalkan Tuhan. Tapi bisa juga itu merupakan penjagaan Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan terus tiba-tiba gak bisa. Mungkin Tuhan memang gak mau kita di sana. Tapi ya patut dicoba beberapa kali. Tapi Roh Kudus pasti akan memberikan kepada kita hikmat. Ini bukan waktunya. Ada banyak pintu. Kalau itu belum ada Tuhan di sana, masuk pun kita nggak akan bisa. Jangan dipaksa ya. Nanti kita nggak kuat handle. Karena apa? Karena Paulus juga pernah menuliskan di dalam suratnya di dalam Korintus. Dikatakan begini, kami tidak mau bermegah melampaui batas. Melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Karena dia tahu, kalau aku maksa masuk kota ini, gak ada Tuhan, aku nanti gak sanggup lewati. Makanya dia bilang, aku gak mau bekerja kepada daerah yang gak dipatok buat aku. Kalau Tuhan patok aku di sini, aku akan bekerja di sini. Tapi kalau di sana, aku gak pernah menginginkannya. Kalau Tuhan taruh Anda di dalam satu CG, berarti Anda dipatok di sana, kerjakan CG-mu. Enggak usah iri dengan CG sebelah. Kalau Anda ditaruh di dalam gereja ini, kerjakan misi gereja ini, jangan cawe-cawe gereja sebelah. Ketika Tuhan memberikan mandat, visi, misi kepada Anda melalui gereja ini, jawabannya satu, oke, gas. Langsung kita mengerjakan visi kita, kerjakan misi kita. Gak perlu cawe-cawe gereja. Ini gereja lain begini loh. Kita gak dipanggil di sana, gak usah ikut-ikut. Kalau kita mau sungguh-sungguh kerjakan misi, sungguhan Bapak Saudara, Anda gak akan pulang rumah. Anak Anda akan bilang Anda om dan tante. Duh, sungguhan. Kalau mau sungguh-sungguh loh. Karena misinya terlalu besar. Paulus juga katakan, kami gak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang gak dipatok untuk kami. Karena dia tahu, kalau itu pintu gak dibuka buat aku. Berarti Tuhan gak ada di sana untuk menjagaku. Katakan amin. Tapi hal ini bisa juga karena Tuhan mau menuntun kita kepada hal yang lebih urgent daripada yang important. Ada hal yang lebih mendesak. Sama seperti dia sudah berada di Troas nih. Dia kan bisa harusnya langsung injilin Eutikus. Tapi kenapa harus muter lagi ke Makedonia? Nanti ujungnya dari Makedonia dia kembali ke Troas. Eutikus jatuh dibangkitkan. Ngapain kau buang waktu? Harusnya begitu sampai Troas langsung peristiwa Eutikus. Tapi kenapa kok diintervensi harus ke Makedonia? Di sini kita bisa belajar. Sometimes panggilan Tuhan itu mengajarkan kepada kita
apa yang mendesak dan apa yang penting. Hal yang lebih mendesak daripada yang penting. Membedakan baik dan buruk, anak kecil juga bisa. Bedakan mana candy, mana yang obat, anak kecil juga bisa. Tapi membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna, butuh kedewasaan. Butuh kedewasaan. Tuhan mau bawa kita menjadi orang yang bisa membedakan mana yang urgent dan mana yang important. Kita anggap ini important, padahal ada yang lebih urgent untuk kita kerjakan. Yang namanya important atau penting itu artinya wajib diselesaikan. Seperti Anda bekerja dalam satu perusahaan, bos kasih tugas buat ini. Oke, Anda lakukan. Itu wajib harus diselesaikan, karena nggak diselesaikan Anda dipecat nantinya. Itu penting. Tapi kalau mendesak, itu segala sesuatu yang nggak bisa ditunda. Anda akan bilang, besok nggak bisa. Harus hari ini. Itu mendesak. Penting, masih bisa besok. Tapi mendesak, nggak bisa besok. Harus hari ini ngambil sebuah keputusan. Aku mau. Halo, amin. Sampai di sini Bapak Saudara tangkap sesuatu? Catat sesuatu? Amin ya. Coba ayat 8. Setelah melintasi Misia, gitu ya. Dia nggak mau nih masuk ke Misia sebetulnya. Dia pengennya ke Bitinia. Tapi Tuhan bilang, jangan ke Bitinia, harus jalan masuk ke Misia. Dikatakan setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Setelah melintasi Misia, garis bawahi kata setelah dan kata sampai. Paulus awalnya nggak mau masuk Misia karena ia mencoba masuk Bitinia, tapi Roh Kudus suruh dia masuk ke Misia. Tuhan itu selalu punya cara untuk membangun hidup kita. Dikatakan setelah melintasi Misia, artinya kalau dia nggak melintasi Misia, maka nggak bisa sampai di Troas. Kita harus mencapai satu perjalanan rohani yang dikehendaki Tuhan dan menyelesaikan dahulu, baru miles berikutnya Tuhan akan tambahkan. Kalau engkau nggak melintasi Misia, Troas nggak mungkin dipercayakan dalam hidupmu. Ada perubahan-perubahan karakter yang harus kita capai lebih dahulu, baru Tuhan akan tambahkan sesuatu. Maka dalam hidup kita harus targetkan karakter kita. Kapan mau berubah? Karena kalau kita nggak berubah, Tuhan nggak bisa tambahkan sesuatu. Kalau kita nggak berubah, maka Troas nggak akan ada di dalam kehidupan kita. Di Troas, dia mendapat sebuah penglihatan, mendapatkan visi yang begitu luar biasa. Kalau dia nggak melintasi Misia, nggak menyelesaikan perjalanan di Misia, dia nggak akan mendapat penglihatan yang kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kalau yang kerajaan Allah belum kita lakukan atau belum kita pegang, maka yang ditambahkan nggak akan terjadi. Hanya ketika kerajaan Allah dan kebenarannya sudah kita pegang, aku sudah melakukan ini, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ada hal-hal yang memang harus kita capai lebih dahulu. Ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan dan kita menangkan di dalam diri kita, perubahan kita, baru sesuatu yang besar akan ditambahkan lagi. Visi Tuhan gak akan pernah diberikan kepada kita jikalau kita gak berada di dalam posisi yang tepat. Paulus gak akan menerima visi Makedonia kalau dia gak berada di Troas. Dan untuk ke Troas, dia harus lewat Misia. Dia harus lewat situ. Ada hal-hal yang memang harus Bapak Ibu harus jalani. Anda gak bisa berkata, aku gak mau ini. Kalau Bapak Ibu menolak, aku gak mau ini, maka yang itu gak ditambahkan. Yang ini harus dilakukan supaya yang itu Anda dapatkan. Katakan amin. Pada malam harinya, ayat 9, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, garis bawahi kalimat pada malam harinya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus
Suatu penglihatan, why malam hari penglihatan itu baru nampak? Kenapa kok nunggu malam? Penglihatan itu harus nampak, baru nampak. Penglihatan itu kan siang bisa. Tuhan kan bisa berbicara kapanpun. Kenapa kok malam hari baru nampak? Dikatakan malam hari artinya malam itu waktunya rest. Waktunya santai. Waktunya kita healing tipis-tipis. Waktunya quality time. Malam hari itu waktunya kita bukan bekerja, bukan waktu kerja. Tapi justru di sana Tuhan kasih penglihatan di malam hari. Waktu Paulus mau tidur malam hari, penglihatan itu datang. Pesannya adalah dalam segala keadaan, sekalipun keadaan rest, santai-santai, roh kita nggak boleh padam. Api kita nggak boleh padam. Misi kita nggak boleh padam. Loh, ini kan bukan waktuku. Sekalipun itu bukan waktu kita, yang di sini nggak boleh padam. Nggak boleh padam. Roh kita nggak boleh tidur. Misi kita nggak boleh berhenti. Loh, ini kan waktunya liburan, yes. Tapi rohnya nggak boleh padam. Loh, habis ini libur panjang loh. Waktu liburan, apinya nggak boleh padam. Misi rohaninya nggak boleh padam. Kan nanti bisa. Makanya Tuhan berbicara sama Paulus, kasih penglihatan pada malam hari. Tuhan, besok pagi kan bisa. Nggak bisa. Justru malam hari ini ketika engkau istirahat, apimu nggak boleh padam. Karena ketika roh kita tidur, maka kita nggak akan bisa siaga dan kehilangan kepekaan. Kalau roh kita tidur, kita jadi orang yang hilang peka. Gak siap sedia, gak siaga. Tapi karena Paulus baru mau tidur, tapi rohnya bernyala-nyala. Pada malam hari semua orang tidur, justru dia mendapat sesuatu. Pada malam hari ketika semua orang tidur, tapi rohnya siap, Tuhan berbicara sama dia. Gak ada visi yang lebih penting daripada mimpi kita untuk mengerjakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Mimpi yang datang di dalam kehidupan Paulus sebetulnya untuk lihat responnya sih. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kalau Bapak Saudara mendapat penglihatan itu, apa responmu? Ini malam hari loh. Respon hati dan sikap kita akan menentukan ministry kita. Mimpi dan penglihatan datang dalam kehidupan Paulus untuk lihat. Tuhan mau lihat respon Paulus ini seperti apa. Tuhan sedang letakkan beban rohani, misi rohani di dalam hatinya Paulus. Tuhan sedang letakkan beban rohani, misi rohani juga di dalam kehidupanmu. Ada orang-orang Makedonia rohani yang hari ini sedang teriak-teriak minta tolong kepadamu. Apa responmu? Karena responmu menentukan apa yang akan kau kerjakan. Lihat Paulus, sudah malam, penglihatan datang, orang minta tolong pula. Tapi ini yang luar biasa, ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Coba kita lihat gimana respon Paulus. Ketika dia dapat penglihatan, dia peka, mengerti kalau Tuhan intervensi dalam visi, maka ada hal yang lebih penting dan mulia untuk dia kerjakan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, dikatakan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Dia langsung kerja. Dia langsung cari kesempatan. Cari kesempatan beda dengan tunggu kesempatan. Misi rohani bukan lagi bicara tentang menunggu kapan giliran kita. Tapi mencari kesempatan atau menciptakan kesempatan untuk kita. Itu misi rohani. Gak perlu tunggu kesempatannya.
kita yang datang. Itu untuk aku. Ketika penglihatan itu, dia lihat penglihatan itu, langsung dia cari kesempatan. Sekalipun mungkin hari itu belum ada kesempatan, dia langsung cari kesempatan gimana caranya. Paulus meresponi dan langsung cari apa yang bisa dilakukan. Makanya jadi orang kita jangan tunggu-tungguan dan jangan suruh-suruan. Kadang buat kita, ayo lakukan ini. Tunggu-tungguan. Dia dulu aja. Dia dulu, kalau dia mau, aku mau. Kadang, kamu aja. Makanya kita gak boleh tunggu-tungguan, jangan suruh-suruan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini, lihat ini, luar biasa. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah, apakah? Kami. Paulus yang melihat penglihatan, tetapi semua gak ada yang tunggu-tungguan, semuanya bergerak. Harusnya katanya setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera Paulus mencari kesempatan. Tapi bukan Paulus, kami. Kami yang mencari kesempatan. Paulus yang mendapat mimpi, dia mendapatkan visi, tapi semuanya, ayo kita ke sana. Jangan tunggu-tungguan, jangan suruh-suruan. Langsung cari kesempatan, langsung ambil kesimpulan. Dan bukan hanya cari kesempatan, dia langsung ambil kesimpulan bahwa karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami, bukan memanggil Paulus, tapi memanggil kami. Sekalipun mimpi itu dari pemimpinnya, tapi mimpi itu langsung, itu Allah memanggil kami. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dia langsung ambil kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami. Mereka percaya bahwa Tuhan itu mau pakai diri mereka. Mimpinya dari gereja. Tapi kerosok-kerosan. Tuhan mau pakai aku. Kesimpulan dari Paulus dan Silas dan orang-orang yang ada di sana. Bukan karena ia GR. Dia menyimpulkan sendiri bahwa kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami. Wih, gak GR-GRan, itu bukan lahir dari GR. Itu enggak lahir dari GR. Tapi karena ia percaya bahwa ia di sana untuk sebuah tujuan, Anda di sini untuk sebuah tujuan juga. Karena makanya ketika visi gereja itu dicanangkan di dalam kehidupanmu, mimpi gereja itu dicanangkan, misi rohani itu dicanangkan. Semua harus GR. Oh, Tuhan panggil aku. Bukan cuma pendetanya, tapi kita mesti pede. Setelah penglihatan itu, kami mencari kesempatan. Dan kami menyimpulkan, Tuhan mau pakai kami. Tuhan mau pakai kami. Misi 1000 gereja lokal 1 juta murid. GR aja. Oh, Tuhan mau pakai kami. Kalau Tuhan gak pakai kami, Tuhan gak mungkin taruh kami di sini. Tapi karena kami ada di gereja Mawar Sharon, ada di GMS, berarti Tuhan mau pakai kami. Katakan amin. Makanya kita perlu GR hari ini kalau Tuhan mau pakai hidup kita. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Amin. Jadi tangkap sesuatu. Poin apa yang bisa kita pelajari dan bawa pulang? Catat, 4 poin. Dikatakan pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Catat yang pertama, visi membuat kita selalu terjaga dan peka. Visi atau garis miring misi rohani. Membuat kita selalu terjaga dan peka. Kapanpun siap sedia. Kapanpun Tuhan berbicara, kita akan berangkat. Membuat kita itu selalu siap, kapanpun tiang awan, tiang apinya berjalan, kita turut di sana. Hanya orang yang punya misi rohani loh, yang akan selalu terjaga dan peka. Lalu yang kedua, visi membawa kita tidak selfish dan self-pity. Ada orang Makedonia teriak, ya itu urusanmu bos, bukan urusanku. Enggak selfish, enggak egois, dan enggak self-pity. Tuhan baru
harus sampai Troas. Bu, ya diizinkan pelayanan di Troas dulu. Baru sampai Troas, kenapa kok harus ke Makedonia lagi? Toh nanti ujungnya harus balik ke Troas lagi. Troas dulu aja santai-santai. Capek loh. Tapi misi rohani atau visi akan membuat kita enggak selfish dan self-pity, mengasihani diri. Oh Tuhan, aku ini capek loh, aku ini capek. Dan yang ketiga, visi atau misi rohani membuat kita mengerti apa yang penting dan mendesak. Mana itu yang penting, mana yang mendesak. Supaya hidup kita ini efisien. Waktu enggak terbuang banyak. Kerjakan terlebih dahulu apa yang mendesak. Setelah itu baru yang penting. Eutikus penting bagi Paulus. Tapi Makedonia itu mendesak. Troas itu penting bagi Paulus. Tapi Makedonia itu lebih mendesak. Dia bisa bedakan. Nanti ini pasti akan dikerjakan. Tapi ini lebih mendesak. Ini lebih urgent. Dan yang keempat, yang terakhir. Visi membuat kita sadar bahwa Tuhan bisa dan mau memakai hidupmu. Karena hanya misi rohani dan visi membuat kita ini GR. Ini berarti Tuhan mau pakai aku. Orang gak punya visi dan misi rohani. Gak sadar kalau dirinya mau dipakai sama Tuhan. Tapi kalau dia punya mimpi roh, visi dan misi rohani, dia akan selalu sadar bahwa Tuhan bisa dan Tuhan mau. Tuhan bisa memakai hidupmu dan Tuhan mau memakai hidupmu. Katakan amin. Amin. 4. Yang pertama apa tadi? Selalu membuat kita terjaga dan peka. Yang kedua, membawa kita tidak selfish dan self-pity. Yang ketiga, mengerti apa yang penting dan mendesak. Dan yang keempat, Tuhan bisa dan Tuhan mau memakai hidupmu. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Ayo. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu.